Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan dan Subajo. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayub Abdul Hamid. Saya mahasiswa dari Universitas Khairun Ternate, Fakultas Teknik, Program Studi Pertama. Baik, di video kali ini saya akan membahas mengenai praktikum fisika dasar, yang dimana materinya tentang vektor, kinematika gerak, dan dinamika gerak. Di sini yang saya ketahui bahwasannya vektor adalah konsep fisika dasar yang memiliki nilai dan arah. Yang kedua, kinematika gerak adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak suatu objek tanpa memperhatikan apa sih penyebabnya. Dan yang ketiga, dinamika gerak. Dinamika gerak adalah kebalikan dari kinematika gerak, yakni ilmu yang mempelajari tentang gerak suatu objek dan harus mengetahui apa sih penyebabnya. Untuk itu, yang pertama saya akan melakukan praktikum materi pertama, yaitu tentang vektor, yang dimana mencari resultan dari vektor itu sendiri. Jadi sebelum kita melakukan praktikumnya, saya di sini akan menjelaskan mengenai bagaimana sih cara penghitungannya. Jadi misalkan diketahui F1 sama dengan 3 Newton dan F2 sama dengan 4 Newton. Jadi untuk mengetahui berapa sih resultan dari vektor tersebut, maka kita harus menggunakan rumus R sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat, sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, sama dengan akar dari 9 ditambah 16, maka sama dengan akar 25. Jadi akar dari 25 adalah 5. Maka dari itu resultan dari vektor tersebut sebesar 5 Newton. Untuk membuktikan bahwa besar resultan dari vektor tersebut benar-benar 5 Newton, maka mari kita melakukan praktikum berikut ini. Jadi di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahannya. Yang pertama adalah lem, yang kedua adalah pulpen, yang ketiga adalah gunting, yang keempat adalah penggaris atau mistar, yang kelima adalah benang hitam, dan yang terakhir adalah kertas ukuran A3. Baik, itulah alat bahan yang telah saya siapkan. Tanpa panjang lebar lagi, marilah kita lihat bagaimana sih praktikumnya. Oke, let's go. Baik, di sini yang pertama kita akan membuat kotak bergaris, ya, seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya. Di sini kotak bergaris. Kemudian ambilkan benang, lalu ukur. Kita harus membuat sumbu X dan garis Y-nya. Garis X-nya kita hitung 4 kotak dari kiri ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian kita olesi dengan lem supaya merekat. Kemudian kita membuat garis Y-nya sebagai sumbu Y. Dihitung dari 3 kotak. 3 kotak ya. Dari bawah 1, 2, 3. Lem. Kemudian kita membuat garis tengahnya sebagai resultan vektornya. Segini ya. Kemudian
Di sini kita tulis garis X itu sama dengan F1, maaf ya, F2 sama dengan 4 Newton. Dan di sini di garis Y kita letakkan F1. Apabila sudah seperti ini, saya akan meletakkan F2 sama dengan 4 Newton di sumbu X dan F1 sama dengan 3 Newton di sumbu Y. Maka untuk mencari resultan dari vektor tersebut, maka saya perlu menarik garis tengahnya ini sejajar di sumbu X. Saya tarik ya untuk sejajar di sumbu X. Nah, seperti ini. Maka dari itu kita sudah mengetahui berapa sih besar dari resultan vektor tersebut dengan menghitung kotak tersebut. 1, 2, 3, 4, dan 5. Karena sebelum ditarik sejajar dengan sumbu X, jumlah kotaknya hanya 4. Dan setelah ditarik garis tengahnya untuk supaya sejajar dengan sumbu X, maka kotaknya bertambah 1 sehingga jumlahnya adalah 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka dari itu bisa saya simpulkan bahwa besar resultan vektornya sama dengan 5 Newton. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan dan praktikum. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kedua yaitu praktikum kinematika gerak, yaitu tentang mencari GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Oke, tunggu apa lagi? Let's go. Baik, di sini alat bahan yang telah saya siapkan, dan alat bahan ini bisa dapat di mana-mana saja dan merupakan alat bahan yang sangat sederhana. Baik, yang pertama yaitu kaca, bisa juga dipakai triplex, namun di sini tidak ada triplex sehingga saya menggantikan triplex tersebut dengan sebuah kaca. Yang kedua adalah balok kayu sebagai penopang kaca. Yang ketiga adalah penggaris atau mistar. Yang keempat adalah kelereng. Yang kelima adalah spidol, dan terakhir yaitu stopwatch. Langsung saja kita praktikumnya. Yang pertama, kita mengukur kaca ini sebesar 30 cm. 30 cm. Sini. Kemudian 30 cm ini kita dibagi dua, yaitu 15 cm dan 15 cm. Sini. Baik, di sini saya akan mencari GLBB, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Dan bola ini yang kelereng ini saya gunakan, yaitu saya akan menghitung berapa sih kecepatan waktu yang dibutuhkan jika saya memulai startnya dari garis ini ke sini berapa dan ke sini berapa. Jadi langsung saja saya menggunakan stopwatch untuk menghitung berapa sih waktu yang diperlukan kelereng tersebut untuk menggelinding ke garis ini sampai ke sini. Oke, saya mulai. 1, 2, 3. Baik, di sini waktu yang saya dapatkan yaitu antara garis ini ke sini saya mendapatkan 0,49 detik, dan sini ke sini atau totalnya saya dapatkan 0,91 detik. Maka dari itu bagaimana sehingga kita mencari kecepatan akhirnya? Karena data-data ini sudah saya temukan, yaitu S sama dengan 15 cm, itu S1 ya, S2 sama dengan 30 cm, dan T1 nya sama dengan 0,49 detik, dan T2 nya sama dengan 0,91 detik.
bagaimana mencari kecepatan akhirnya. Perhatikan video berikut ini. Baik, berikut ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara penghitungannya. Jadi berdasarkan praktikum tersebut, maka kita harus menggunakan rumus S sama dengan V0 kali T ditambah C/2A dikali T kuadrat. Maka berdasarkan praktikum tadi sudah ada dua data yang kita peroleh, yaitu S1 sama dengan 15, S2 sama dengan 30, dan T1 sama dengan 0,49 detik, dan T2-nya sama dengan 0,91 detik. Jadi yang diketahui tersebut jika kita dimasukkan ke rumus yang telah saya sebutkan tadi, maka diperoleh percepatan sama dengan 11,2 dan kecepatannya sama dengan 27,9. Maka untuk mencari kecepatan akhirnya, maka rumus yang kita gunakan yaitu V sama dengan V0 tambah A kali T. Jadi sama dengan 29,7 ditambah 11,2 lalu dikali 0,91. Maka hasil akhirnya yaitu 38,1. Maka dari itu percepatan akhir yang diperoleh berdasarkan praktikum tersebut sebesar 38,1. Baik, yang ketiga yaitu praktikum tentang dinamika gerak. Di dalam praktikum ini saya akan menjelaskan tentang gerak rotasi. Baik, di sini alat bahan yang sudah saya siapkan. Yang pertama yaitu pipa bekas. Bisa juga Anda menggunakan kayu bekas. Kemudian yang kedua yaitu ban karet bekas, dan yang ketiga yaitu stopwatch untuk menghitung waktu perputaran dari pipa ini. Oke, tanpa basa-basi dan panjang lebar, saya akan menunjukkan bagaimana praktikumnya. Oke, let's go. 3. Baik, yang pertama ambilkan sebuah ban karet tadi, kemudian ikat di kedua kursi. Mohon maaf karena di sini saya menggunakan bantuannya yaitu kedua kursi. Kita ikat seperti ini. Usahakan sampai jangan terlepas. Kedua kursi kita tarik supaya bannya terlihat span. Kemudian ambilkan pipa tadi dan letakkan seperti ini. Jadi poros pipanya terletak di tengah. Kemudian saya putar sebanyak 20 kali putaran. Jadi praktikum ini saya akan menentukan berapa sih waktu yang ditempuh pipa ini ketika berhenti. Oke, kita mulai putar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi saya ambilkan stopwatch untuk menghitung. Oke. 1, 2, 3. Baik, di sini waktu yang saya dapatkan yaitu 15 detik. Maka dari itu cara penghitungannya sebagai berikut. Diketahui poros atau L sama dengan 1/2 jumlah putaran atau N sama dengan 30 kali. Maka waktu yang ditempuh berapa? Penyelesaiannya T sama dengan N dikali L atau poros dikali jumlah putaran, sama dengan 30 kali 1/2 sama dengan 30/2. Jadi hasilnya yaitu 15 menit. Jadi waktu yang ditempuh pipa tersebut ketika perputaran 30 kali yaitu sebanyak 15 menit. Baik, itulah video yang saya jelaskan mengenai bagaimana praktikum fisika dasar tentang vektor, kinematika gerak dan dinamika gerak. Semoga bisa memberikan edukasi kepada teman-teman semuanya. Baik, itulah hasil praktikumnya. Sekian, saya Ayub Abdul Hamid. Izin pamit. Stay tuned and watch the next video.